Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang artikel. Nama saya Rizky Nurhayati. Nama saya Siva Sofianti. Nama saya Nofires Oktaviani. Nama saya Isma Salsabila. Nama saya Andian Aista. Nama saya Arifin Ragin. Saya Ramil Firmansyah. Nama saya Syamsa Famasrodian. Apa itu artikel? Artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Artikel bertujuan untuk menyampaikan gagasan, dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Jenis artikel dibedakan menjadi 7 macam. Yang pertama, artikel informatif adalah artikel yang bertujuan memberikan informasi atau pengetahuan. Ciri-cirinya bersifat objektif berdasarkan fakta. Tidak memuat pendapat pribadi secara berlebihan. Contohnya pendidikan, kesehatan, lingkungan, peristiwa sosial. Yang kedua, artikel opini yang berisi pendapat atau pandangan penulis. Ciri-cirinya bersifat objektif disertai alasan atau argumen. Contohnya takjuk, rencana, esai. Yang ketiga, artikel ilmiah populer yang membahas ilmu pengetahuan atau fakta ilmiah, bahasa ringannya dan komunikasi tidak terlalu teknis. Contohnya artikel kesehatan di majalah. Yang keempat, artikel pendidikan. Artikel pendidikan membahas masalah atau perkembangan dunia pendidikan. Ciri-cirinya bersifat edukasi, memberikan solusi atau saran. Yang kelima, artikel persuasif. Artikel persuasif bertujuan mengajak atau memengaruhi pembaca. Ciri-cirinya mengandung ajakan, menggunakan bahasa yang menyajikan, dan disertai alasan yang kuat, contohnya ajakan menjaga lingkungan. Yang keenam, artikel deskriptif. Artikel deskriptif bertujuan menggambarkan suatu objek, tempat, atau keadaan. Ciri-cirinya banyak menggunakan kata sifat. Yang ketujuh, artikel naratif. Artikel naratif melalui cerita atau urutan peristiwa. Ciri-cirinya memiliki alur cerita menggunakan urutan waktu. Struktur artikel. Secara umum, struktur artikel terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pernyataan pendapat atau tesis, bagian argumentasi, dan bagian pernyataan ulang atau reiterasi. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian pada struktur artikel ini berisi uraian aktual yang penting untuk dijadikan pijakan pembahasan di dalam artikel. Yang kedua, argumentasi. Kemudian, bagian argumentasi yang berisi permasalahan yang coba dibahas dan akan dikupas secara faktual dan informatif. Nah, yang ketiga, pernyataan ulang atau reiterasi. Bagian struktur artikel yang terakhir yakni berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk simpulan. Manfaat artikel. 1. Sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinatif serta kreatif. 2. Berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib dan teratur. 3. Memahami tujuan menulis yang nantinya akan mampu menguasai kompetisi menulis yang harus dicapai. Keempat, sebagai sarana publikasi, hasil pemikiran secara ilmiah melalui jumlah ilmiah. Kelima, memberi dampak akademis bagi pembaca. Berikut contoh jenis-jenis artikel. Yang pertama, artikel informatif, memberikan informasi berdasarkan fakta. Contoh artikel tentang manfaat olahraga bagi kesehatan. Yang kedua, artikel opini, berisi pendapat penulis. Contohnya, artikel tentang pentingnya disiplin pelajar. 3. Artikel persuasif, bertujuan mengajak pembaca. Contoh, artikel ajakan menjaga kebersihan. Keempat, artikel ilmiah populer, membahas ilmu pengetahuan dengan bahasa sederhana. Contoh, artikel pentingnya sarapan pagi. Kelima, artikel deskriptif, mengembangkan objek atau keadaan. Contoh, artikel tentang keindahan taman. Kaidah kebahasaan artikel. 1. Kosakata. Kosakata disebut juga sebagai pembendaharaan kata,
pengumpulan istilah. Kosakata digunakan penulis untuk menerangkan sebuah topik dengan tepat dan efektif. Nomor 2, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis verba yang berfungsi menerangkan respon atau reaksi terhadap suatu tindakan. Contoh, mencegah, menyiasati, menduga, menyebabkan, dan sejenisnya. 3. Kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang mengacu pada konsep tertentu dalam teks artikel. Contoh, menurut, berdasarkan, dan menunjukkan. 4. Adverbia frekuentatif. Adverbia adalah kata yang berfungsi menerangkan kata lain. Adverbia ini berfungsi untuk meyakinkan pembaca. Selain adverbia kuantitatif, ada juga adverbia kualitatif. Limitatif, kuantitatif, waktu, kecerahan, konstatif, dan keniscayaan. Nomor 5, ada konjungsi. Konjungsi adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung. Konjungsi yang sering digunakan dalam artikel antara lain konjungsi koordinatif yang menghubungkan kata yang setara dalam kalimat, contoh, dan atau melainkan sehingga. Konjungsi kasualitas yang menghubungkan sebab akibat, contoh, oleh karena itu, sebab, karena, padahal. Konjungsi temporal yang menghubungkan urutan waktu, contoh, ketika, sebelum, sesudah, selanjutnya, pertama, kedua, dan masih banyak lainnya. Konjungsi penegas yang memberikan penekanan terhadap suatu pernyataan, contoh, memang, sungguh, tepat, pasti, jelas, tentu, dan justru. Artikel dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, tujuan artikel bagi penulis. Bagi penulis, beberapa tujuan teks artikel adalah sebagai berikut: saran untuk menyampaikan gagasan, saran untuk berpikir secara sistematis, saran publikasi hasil pemikiran secara ilmiah, saran untuk mengurangi atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan oleh peneliti, saran untuk menjelaskan atau membahas satu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Yang kedua, tujuan artikel bagi pembaca. Nah, itu tadi beberapa tujuan artikel bagi penulis. Sementara itu, tujuan dan manfaat yang diterima pembaca artikel adalah sebagai berikut: saran mendapatkan pengetahuan dan informasi, saran untuk mengedukasi, saran hiburan bagi pembaca. Ciri-ciri artikel yaitu ada 5. Ke-1, istilah tulisan dan artikel didasari oleh fakta. Seluruh tulisan dan artikel merupakan kejadian yang nyata dan bukan sebuah rekayasa penulis maupun mitos. Kedua, bersifat faktual dan informatif. Artikel bersifat faktual yang berarti berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran, serta informatif yang berarti memberikan informasi berdasarkan hasil penelitian yang dapat dipastikan kebenarannya. Ketiga, mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Artikel ditulis berdasarkan gagasan atau opini penulis, akan tetapi partikel tersebut dilandasi oleh fakta, hasil penelitian ataupun teori. Keempat, ditulis secara singkat, padat, dan jelas agar mudah untuk diterima pembaca. Artikel juga ditulis dengan komutatif, tidak bertele-tele, dan ringkas. Maka dari itu, artikel juga dapat ditulis sebagai tulisan ilmiah populer. Kelima, artikel dibuat dengan sistematis. Artikel memiliki bagian-bagian tertentu dan tulisan secara sistematis sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Artikel adalah karya tulis yang menyampaikan informasi atau pendapat dengan tujuan memberi pengetahuan atau mempengaruhi pembaca, memiliki struktur jelas, jenis beragam, serta menggunakan bahasa yang baku dan efektif agar mudah dipahami.